Kita lanjutkan kajian Hidayatul Hidayah. Kita masih di bab rukun wudu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas rukun wudu, mengguyur wajah dan cara mengguyur wajah, sunnah-sunnahnya, kemudian doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali inda ghaslil wajah, Allahumma bayyin wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatik yawma taswad wujuh a'dai. Kemudian kita lanjutkan summa ghsil yadaka al-yumna summa al-yusra. Kemudian guyurlah tanganmu yang kanan, summa al-yusra. Kemudian guyurlah tanganmu yang kiri. Jadi mengguyur tangan salatan, kata Imam Ghazali, tiga. Maksudnya bukan sebagian ada yang salah dalam memahami mengguyur tangan kanan dan tiga itu kanan dan kiri 3 kali itu dengan mengguyur tangan kanan, kemudian mengguyur tangan kiri, kembali lagi ke kanan, kembali lagi ke kiri, kembali lagi ke kanan, kembali lagi ke kiri. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud mengguyur tangan kanan dan kiri sebanyak 3 kali adalah mengguyur tangan dulu sebanyak 3 kali, tangan kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian setelah selesai tangan kanan sebanyak 3 kali, mengguyur tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan Nabi Muhammad SAW ketika mengguyur tangannya dengan air, dia mendahulukan kanan dulu, baru kemudian kiri. Karena at-tayammun, mendahulukan bagian yang kanan pada saat kita melakukan wudu, itu termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengguyurnya ma'al mirfaqain. Ma'al mirfaqain sampai di mirfaq, yaitu di siku, seperti yang disebutkan tentunya di dalam ayat idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Marafiq adalah jamak dari mirfaq. Mirfaqain artinya 2 siku. Dan guyurlah tanganmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ilal marafiq, sampai ke siku-siku kalian. Jadi mengguyur tangan itu harus sampai ke siku. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahkan diwajibkan melebihkan sedikit air dari atas siku. Kata Imam Syafi'i, lebihkan air itu dari atas siku kamu, karena kaidah dalam mazhab Syafi'i, ma yatimul wajib fahuwa wajib. Apa-apa yang menyempurnakan kewajiban maka hukumnya wajib. Kalau kita membasuhnya pas di siku, ini coba kita lihat ya, kadang-kadang harus ditunjukkan. Kalau kita membasuhkannya di siku seperti ini, kemudian tangan kita tekuk, yang kita basuh ini sudah di bawah siku kalau tangannya ditekuk. Nah, jadi di bawahnya siku. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan basuh di atas siku dan hukumnya wajib. Menurut mazhab Syafi'i membasuh di atas siku, hukumnya wajib. Al-hasil harus di atas siku sedikit karena menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib karena membasuh tangan sampai ke siku disebut di dalam ayat waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu sampai ke siku tadi. Lalu ila ansafil abudain, ma'al mirfaqain ila ansafil abudain. Membasuhnya atau mengguyurnya sampai pertengahan lengan. Nah, yang membasuh sampai ke lengan ini hukumnya sunnah. Sunnahnya kita mengguyur air di tangan kita itu sampai seluruh lengan kita juga terkena. Ila ansaf al-abudain. Kemudian disebutkan fa innal hilyata fil jannah tablugh mawadi'al wudu.
Karena sesungguhnya perhiasan nanti di surga mencapai bagian anggota badan kita yang terkena wudu. Kata Imam Ghazali, kalau kita wudunya cuma sampai ke siku, nanti perhiasan kita di surga sampai di siku saja. Tapi kalau seluruh lengan kita dikenakan air bagian wudu, nanti perhiasan surga itu memenuhi tangan kita. Yang lebih dari itu dijelaskan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, memerintahkan kita, hukumnya sunnah kalau mengguyur wajah dilebihkan, mengguyur tangan juga dilebihkan air itu sampai di lengan, karena nanti kata Rasulullah SAW umatmu itu disebut hurril muhajjalin. Nanti umatku itu dikenal di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan umat begitu banyak dari zamannya Nabi Adam sampai kiamat, kata Rasulullah SAW, nanti umatku dikenal dengan hurril muhajjalin. Bekas wudhunya yaitu dia menambah air di tangan dan di wajahnya. Sebagian lagi mengatakan di kakinya juga sampai di lutut. Bagian yang ditambahkan itu nanti kata Rasulullah SAW akan memancarkan cahaya yang terang, dan aku akan mengetahui untuk kelompok umatku, kata Rasulullah SAW. Disebut hurril muhajjalin. Nah, kita lanjutkan. Waqul inda ghaslil yumna, pada saat engkau mengguyur tanganmu yang sebelah kanan, ucapkan, kata Imam Ghazali, saya sampaikan di pertemuan yang lalu, doa yang diajarkan Imam Ghazali ini membantu kita untuk khusyuk di dalam wudu. Khusyuk di dalam wudu, tidak berbicara di dalam wudu, hukumnya sunnah, berbicara di dalam wudu makruh. Khusyuk di dalam wudu saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, saya pernah mendengarkan ceramah beliau rahimahullah, yang mengatakan orang yang khusyuk di dalam wudunya itu membantu kekhusyukannya saat dia sholat. Orang yang tidak khusyuk di dalam wudunya sulit bagi dia untuk khusyuk di dalam sholat. Caranya dengan membaca doa ini, menghadirkan doa ini, merenungi doa ini saat kita mengguyur bagian tangan yang kanan. Imam Ghazali mengajarkan doa, Allahumma a'tinil kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, nanti di hari kiamat setiap orang diberikan kitab laporan amalnya masing-masing. Waktu mengguyur tangan kanannya teringat dengan hari nanti ketika rapot kita dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika mengguyur tangan kanan itu, Allahumma ya Allah, berikanlah kepadaku kitab rapotku nanti, laporan amal-amalku, berikan dengan tangan kanan. Wa hasibni hisaban yasira, dan perhitungkanlah amalku ini nanti dengan perhitungan yang lunak, dengan perhitungan yang mudah, jangan dipersulit. Seperti orang kalau mau ke imigrasi itu ada perhitungannya yang lunak, ada yang perhitungannya yang sulit. Kalau perhitungannya sulit, bisa lama-lama kita di imigrasi. Nanti kita tidak mau, kalau imigrasi dunia kita ditahan, tidak ada masalah. Tapi kalau di imigrasi akhirat kita ditahan, nangis kita. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di imigrasi akhirat ini semuanya lancar, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqul inda ghasli shimal, ketika engkau mengguyur tangan yang bagian kiri, ucapkan, kata Imam Ghazali, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku bika, berlindung kepadamu, antu'tiyani, dari engkau memberikan kepadaku kitabku bishimali. Kau berikan kitabku sehingga aku menerimanya dengan tangan kiri. Aku berlindung dari kejadian itu, ya Allah. Berlindung kepada Allah SWT. Au min wara'i dhahri, atau dari arah belakangmu. Mereka yang menerima dengan tangan kirinya atau dari arah belakangnya, kata Allah, fasawfa yadkhulu qubura wa yasla sa'ira. Dia akan berteriak celaka, wa yasla sa'ira, dan akan dibakar di api neraka. Nauzubillah. Itu tangannya orang-orang munafik, tangannya orang-orang kafir, tangannya orang-orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga tangan kita ini termasuk tangannya orang yang beriman, tangannya orang yang mengenal Nabi Muhammad, tangannya orang yang nanti menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Kita tambah sedikit. Tumastawi'in ra'saka bil masah bi an tabulla yadayk. Lalu masak, usap. Kalau tadi wajah dengan tangan guyur, tapi kalau kepala diusap. Di ayat disebutkan kita kutuk dalam fasilullah ma'ijal umarasiti wamsahu birukusikum. Usaplah kepala kalian. Wamsahu birukusikum. Usap kepala kalian. Istaw'ib ra'saka bil masah. Usap kepala kalian itu dengan sempurna, kata Imam Ghazali. Bi antabulla yadaika, maksudnya dengan sempurna, maksudnya seluruh kepalamu diusap. Itu sunnah. Wajibnya walaupun sebagian dari kepala. Walaupun kita ambil air, kita tempelkan di kepala kita, itu sudah memenuhi rukun wudu. Tapi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita sunnahnya mengusap seluruh kepala. Caranya memasukkan tangan kita ke dalam air atau membasahi tangan kita dengan air, karena tidak perlu diguyur, tidak perlu diraup, cukup membasahi tangan kita dengan air sebab ini diusap. Kalau wajah kita usap, tidak sah. Tangan kita usap, tidak sah. Wajah dan tangan harus diguyur terlebih dahulu, baru kemudian diratakan. Tapi kalau kepala cukup diusap saja, cukup diusap. Kalau saya guyur, tidak penting, itu tidak perlu. Sah atau tidak sah? Sah kalau mau diguyur. Makanya kalau orang mandi sekalian niat wudu asal tertib dia sah. Tapi perintahnya di dalam Al-Quran usap saja sudah memenuhi, dan sunnahnya mengusap seluruh kepalanya. Caranya basahi tangan kamu, telapak tangan kamu, wa tumsik ru'usa asabi'aka liyumna bil yusra. Kau tempelkan ujung-ujung jari kananmu dan kiri. Gini. Kemudian ada tambahan ya. Kalau di fikih ibu jarinya tumsak bisudril wajah. Di sini tidak dijelaskan. Nah, ibu jarinya letakkan di suduk. Suduk ini apa? Lipis ya. Lipis. Enggak, kalau ini apa? Tambang ya, tambang di depan telinganya. Diletakkan di sini. Ininya ditempelkan di sini. Kemudian watadhuma ala muqaddimatir ras. Letakkan tadi kedua telapak tangan kamu itu di awal kepala. Muqaddimatir ras. Itu muqaddimatir ras ini antara dahi dengan kepala. Di awal kepala ini. Kemudian watunirrahuma ilal qafa. Lalu jalankan umirrah, biarkan dia jalan sampai ke belakang. Begini. Sampai ke belakang. Jadi begini. Jadi membasuh sampai ke belakang. Summa taruduna ilal muqaddimah. Lalu kamu mengembalikannya kembali sampai ke depan. Itu baru usapan pertama. Masukkan ke air, kemudian ini sampai kemudian kembali ke depan. Sampai kembali ke depan. Lalu ulangi itu sebanyak 3 kali. Bahadi marrah. Taf'al dzalika salatan. Lakukan itu 3 kali, kata Imam Ghazali. Di dalam fikih disebutkan menggosok kepala itu dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Bagi mereka yang punya rambut, kalau rambutnya sudah habis, cukup dari depan ke belakang saja, selesai. Tidak usah kembali ke depan lagi. Nah, kalau kita rambutnya masih tebal, ada rambutnya atau sudah tidak ada rambutnya atau gundul potong sudah habis, cukup dari depan ke belakang saja. Dari belakang ke depan itu manfaatnya untuk mengenai rambut yang di bawah, kemudian menuju ke depan. Wakadhalika bisa idal a'dha, dan juga di anggota badan yang lain ulangi sebanyak 3 kali. Waqul, ucapkan Allahumma ghashini, wahai Allah
liputilah aku birahmatika dengan rahmatmu, wa anzil alayya barakatika dan turunkan kepadaku keberkahanmu, wa adillani tahta dhilli arsyik, naungi aku di bawah naungan arsy-Mu, yauma la dhilla illa dhilluk, di hari ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan-Mu. Ini bertepatan ketika kita mengusap kepala minta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala ada rambutnya. Kemudian berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Wahai Allah, haramkanlah, jauhkanlah, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Nah, sampai di sini saya kira waktunya masih ada. Masih ada enggak? Masih ada 5 menit, Abdullah. Masih. Ya. Nanti kita lanjutkan. Nanti di hari kiamat nanti semua orang perlu naungan karena disebutkan di dalam riwayat matahari itu hanya 1 jengkal di atas kepala kita, dan ada sekelompok orang yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Kalau kita di dunia ini saja kita mau menghadiri satu acara, umpamanya mau menonton sepak bola di stadion sepak bola, kita memesan tiket yang VVIP supaya tidak kepanasan, supaya dilayani dengan baik. Di dunia ini kita tidak rela diri kita kepanasan. Kita sudah cari tiket VVIP di hari kiamat atau tidak? Sudah cari tiket untuk hari kebangkitan atau tidak? Supaya kita ini nanti di hari kebangkitan tidak seperti kebanyakan orang umumnya yang tidak punya naungan, Kita di dunia saja keluar di siang hari, kita sediakan payung supaya tidak kepanasan di dalam mobil yang ber-AC. Kita bayangkan nanti di hari kebangkitan, kata Rasulullah SAW, nanti hari kebangkitan itu tidak ada rasa lapar yang lebih lapar pada saat hari kebangkitan. Tidak ada rasa yang paling haus saat dibangkitkan. Tidak ada orang yang lebih telanjang daripada saat dia dibangkitkan. Tidak ada orang yang lebih letih daripada saat dia dibangkitkan. Telanjang, sangat haus, sangat lapar, sangat letih. Matahari cuma 1 jengkal. Nanti orang yang dapat VVIP itu orang-orang yang ketika di dunianya beramal, terutama rajin sedekah. Perhatikan di masa pandemi ini, perhatikan orang-orang yang perlu pertolongan kita sedekah, yang mampu bersedekah dengan hartanya sedekah. Sebab kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat orang dibangkitkan dalam kondisi sangat telanjang, kecuali illa man kasa lillah, kecuali yang ketika di dunia yang memberi baju kepada orang yang tidak punya baju. Nanti dibangkitkan orang dalam keadaan sangat lapar, illa man at'am lillah, kecuali ketika dia di dunia dia memberi makan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dia tidak tergolong orang yang lapar. Nanti dibangkitkan orang dalam keadaan haus sekali, kecuali kata Rasulullah SAW, illa man saga lillah, kecuali orang yang ketika di dunia memberi minum makhluk Allah yang dalam keadaan kehausan. Nanti dibangkitkan tidak dalam keadaan kehausan. Kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini, maka sediakan amal untuk hari kebangkitan nanti supaya kita dibangkitkan dalam kondisi yang nikmat, bukan kondisi yang menyakitkan. Di antaranya supaya kita dinaungi di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, bersama tentunya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini sambil berwudu, kita bertafakur tentang hari kebangkitan dan berdoa dengan doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala keburukan di dunia ini, dari segala keburukan di alam kubur, dari segala keburukan di hari kebangkitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa didahului fitnah, siksa dan adab. Amin.
dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan akhina Ustaz Hasan Saiful dari penyakitnya ajilan ghairu ajilin insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dengan kesehatan lahir dan batin. Amin. Wal